Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amisani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan konsep deep learning untuk penilaian UTS Artificial Intelligence. Pengertian deep learning. Deep learning adalah sebuah kecerdasan buatan yang dapat meniru proses kerja otak manusia. Teknologi ini sangat efektif untuk mengelola data mentah dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan. Deep learning sendiri merupakan bagian dari machine learning yang memiliki jaringan tersendiri. Ia mampu mengenali pola dan informasi tanpa pengawasan dari data yang tidak terstruktur atau tidak berlabel. Jenis-jenis algoritma deep learning. Convolutional Neural Networks atau CNN. CNN yang juga dikenal sebagai ConvNet adalah salah satu algoritma deep learning yang bisa kamu manfaatkan. Ia terdiri dari beberapa lapisan dan sering digunakan untuk pemrosesan gambar dan deteksi objek. CNN pertama kali dikembangkan pada tahun 1988 ketika ia masih disebut sebagai LeNet. Pada masa itu, teknologi tersebut digunakan untuk mengenali karakter seperti kode pos dan angka. CNN kini banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, memproses citra medis, memperkirakan deret waktu, dan mendeteksi anomali. Long Short Term Memory Network atau LSTM. LSTM adalah jenis Recurrent Neural Networks atau RNN yang dapat mempelajari dan menghafal ketergantungan pola jangka panjang. Teknologi ini mampu mengingat seluruh informasi masa lalu dari periode-periode tertentu. LSTM juga dapat menyimpan informasi dari waktu ke waktu. Mereka berguna untuk keperluan prediksi deret waktu karena ia bisa mengingat input sebelumnya. LSTM memiliki struktur seperti rantai di mana keempat lapisan di dalamnya saling berinteraksi dengan cara yang unik. Recurrent Neural Network atau RNN. Jenis algoritma deep learning berikutnya yang bisa kamu manfaatkan adalah Recurrent Neural Network atau RNN. RNN memiliki koneksi yang bisa membentuk siklus terarah. Siklus tersebutlah yang memungkinkan output dari LSTM untuk diumpankan sebagai input ke fase terbaru. Setelah output dari LSTM menjadi input terbaru, ia dapat mengingat input sebelumnya. Karena kinerja memori internal atau RNN biasanya digunakan untuk teks, gambar, analisis deret waktu, natural language processing, pengenalan tulisan tangan, dan mesin translasi. Self-Organizing Maps atau SOM. Jenis algoritma deep learning selanjutnya adalah SOM atau Self-Organizing Maps. Sesuai namanya, teknologi ini mampu menginisiasikan data visualization secara mandiri. Kemampuan ini berfungsi untuk mengurangi dimensi data melalui jaringan saraf tiruan yang dapat bekerja secara otomatis. Data visualization ini ditunjukkan untuk memecahkan permasalahan yang umumnya cukup sulit untuk diselesaikan manusia. SOM sendiri diciptakan untuk membantu pengguna memahami informasi berdimensi tinggi. Manfaat deep learning. 1. Maksimalkan kinerja unstructured data dalam aplikasi atau situs web. Menghilangkan kebutuhan teknologi untuk rekayasa fitur. 3. Memberikan tampilan output yang jauh lebih berkualitas. 4. Mengurangi biaya operational development. 5. Teknik manipulasi data yang efektif. Contoh penerapan deep learning. 1. Virtual assistant yaitu Cortana, Alexa, dan Siri. 2. Visi untuk mobil tanpa pengemudi yaitu Tesla. 3. Chatbots dan layanan pelanggan otomotif yaitu Sephora, Fandango, dan AccuWeather. 4. Sistem penerjemah yaitu Google Translate dan Say Hi. 5. Facial recognition yaitu Facebook dan iOS. 6. Marketplace dan e-commerce yaitu Amazon dan Myntra. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.